Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mastina Maksin, SAP MAP yang merupakan dosen tetap dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancamarga Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya atau bidang keilmuan saya, yakni mata kuliah pelayanan sektor publik. Mata kuliah ini diajukan untuk mahasiswa program studi administrasi publik, khususnya untuk mahasiswa semester 4, dengan kode mata kuliah MAP 1506 yang berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali untuk perkuliahan materi dan juga untuk 2 berkaitan dengan di pertemuan ke-8 yakni ujian tengah semester atau UTS dan di pertemuan ke-16 yakni ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan juga praktik pelayan publik sebagai salah satu fokus dari administrasi publik yang secara spesifik mengkaji tentang perkembangan dari paradigma pelayanan publik, kemudian PVC, budaya dan etika pelayan publik, co-production dalam pelayan publik, standar pelayanan minimal, kemudian kinerja dalam pelayanan publik, pengukuran indeks pelayanan, pengawasan pelayanan publik, serta inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan sektor publik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah pelayanan sektor publik ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS Pelayanan Sektor Publik yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik dan juga Gugus Kendali Mutu atau GKM Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain untuk CPMK 1 yakni mampu menjelaskan konsep, definisi, karakteristik, ruang lingkup, prinsip, perkembangan paradigma manajemen pelayanan publik, serta urgensi dari PVC dalam pelayanan publik. Kemudian untuk CPMK 2 mampu mengilustrasikan budaya dan juga etika dalam pelayanan publik, menerapkan konsep co-production serta standar dari pelayanan publik. Kemudian untuk CPMK 3, mampu menganalisis kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan untuk CPMK 4, mampu menganalisis inovasi dan digitalisasi dari pelayanan sektor publik. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pelayanan sektor publik ini adalah menggunakan delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning melalui link sim.upm.ac.id serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa yang di dalamnya berisi diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, serta studi kasus yang membedah atau menganalisis terkait dengan isu-isu dalam pelayanan sektor publik. Untuk penilaian proses yang dilakukan dalam mata kuliah ini melalui kuis, tugas analisis untuk individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan juga keterampilan sesuai yang ada pada RPS Pelayanan Sektor Publik. Karena dalam RPS telah dituangkan komponen evaluasi atau bobot penilaian, yakni terkait dengan kehadiran persentase 30% untuk tugas terstruktur mendidik kelompok 20%, serta masing-masing 20% untuk UTS dan juga UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah merupakan buku referensi dari beberapa ahli yang terkemuka, kemudian saya juga menggunakan beberapa artikel jurnal yang bereputasi, sehingga mampu mengembangkan terkait dengan materi-materi dari pelayanan sektor publik. Berikut adalah video proses pembelajaran untuk mata kuliah pelayanan sektor publik, khususnya untuk pertemuan ke-13 yang nantinya akan membahas tentang inovasi pelayanan publik. Selamat pagi semuanya. Oke, seperti biasa dalam proses memulai perkuliahan, saya akan absensi terlebih dahulu. Bagas, Gita Dwi, Pinka Sapna, Nisrina, Maurendini, Muhammad Latif, Dimas Sulaiman, Edwin. Oke, untuk perkuliahan hari ini atau minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13, yakni membahas tentang inovasi pelayanan publik sesuai dengan RPS yang sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, saya akan membahas atau mereview ulang seperti biasa untuk
mata kuliah di minggu lalu, yakni di pertemuan ke-12 tentang apa yang kemarin? Tentang IKM. Masih ingat tentang IKM? Apa itu kepanjangan dari IKM? Oke, alhamdulillah masih hafal ya. Oke. Baik, untuk mereview terkait dengan pertemuan ke-12, kira-kira kemarin itu kita bahas tentang apa saja ya terkait dengan IKM? Ruang lingkup IKM, ada yang ingin bantu menjawab? Oke, silakan. Oke, silakan Mas Hikman. Kepuasan masyarakat atau disebut juga IKM, kita mempelajari tentang sebuah definisi dari IKM, unsur pelayanan dalam penilaian kepuasan masyarakat, kemudian metode pengukuran IKM, serta mempelajari dasar hukum yang terikat dalam IKM tersebut. Oke, jadi itu ya poin-poin yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan ke-12. Kemudian saya juga ingin mendengar dari kalian apakah masih ingat atau tidak terkait dengan definisi IKM. Seperti itu. Ada yang ingin bantu menjawab? Oke, silahkan Mauren. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM disusun berdasarkan hasil penilaian masyarakat sebagai pengguna layanan yang mencakup beberapa unsur pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, hingga penanganan pengaduan dan sarana dan prasarana. Oke, mungkin ada lagi yang berpendapat terkait dengan indeks kepuasan masyarakat atau yang disebut dengan IKM ya. Tadi kan sudah ada dari Mas Firman membahas tentang poin-poin terkait IKM yang sudah dibahas minggu lalu. Kemudian di sini juga ada Mbak Mauren tadi juga menyampaikan terkait dengan definisi dari IKM itu sendiri. Kemudian saya ingin mendengar kembali terkait dengan definisi lagi. Satu mahasiswa, ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Baik, jadi IKM menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, IKM itu hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita sudah mereview pertemuan ke-12 atau minggu lalu. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 13. Jadi minggu ini membahas tentang sesuai dengan RPS ya, membahas tentang inovasi pelayanan publik. Kita pasti sudah sering mendengar tentang istilah ini, inovasi pelayanan publik. Saya ingin mendengar dari pendapat kalian, kira-kira apa sih inovasi itu, inovasinya loh ya. Ada yang ingin berpendapat? Saya Oke, silakan. Menurut saya inovasi merupakan suatu ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh suatu individu atau kelompok yang mengadopsinya. Oke, jadi itu ya inovasi. Konteks dari inovasi sendiri. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi terkait dengan inovasi tadi sudah dijelaskan oleh Bahtiar terkait dengan definisi dari inovasi seperti itu. Mungkin ada dari mahasiswa yang lain yang ada di sini yang ingin berpendapat terkait dengan definisi inovasi. Oke, silakan Mbak Gita. Inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide, gagasan, metode, produk, layanan, maupun proses baru yang memberikan nilai tambah, manfaat, atau perbaikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita memfokuskan terkait dengan definisi inovasi. Tapi kan di sini terkait dengan pertemuan ke-13, ini digabung. Ada inovasi, ada pelayanan publik. Nah, kalau misalnya inovasi ini dimasukkan ke konteks pelayanan publik, berarti bagaimana menurut kalian, pandangan kalian definisi dari inovasi pelayanan sektor publik atau pelayanan publik? Ada yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, inovasi dalam pelayanan publik adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan gagasan, metode, teknologi, atau cara baru untuk memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanannya itu menjadi lebih efektif, efisien, berkualitas, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya terkait dengan inovasi pelayanan publik. Oke, jadi seperti itu ya gambaran awal. Saya rasa memang kita sering mendengar yang namanya inovasi yang berada dalam pelayanan publik. Oke, di sini ada definisi inovasi pelayanan publik. Kalian mungkin bisa fokus ke layar.
Menurut Roger, inovasi adalah suatu gagasan praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai tantangan seperti birokrasi yang lambat dan lain sebagainya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan terkait inovasi itu, tapi titik fokuskan gini ya, kalau misalnya kita membahas inovasi dalam pelayanan publik itu, jangan hanya membahas terkait adanya suatu bentuk pembaharuan, dalam artian yang benar-benar baru, seperti itu, tidak. Jadi yang namanya inovasi itu bisa jadi adanya suatu persoalan, poinnya sudah ada. Jadi adanya suatu bentuk pengembangan kah, untuk apa? Untuk menyempurnakan apa yang sudah ada. Seperti itu. Itu yang disebut dengan inovasi. Kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik, ya sudah, tinggal dikaitkan saja dengan yang namanya pelayanan publik, seperti itu. Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 30 tahun 2014 terkait dengan inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, atau adaptasi modifikasi, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, seperti tadi sudah dijelaskan, kemudian melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi berkaitan dengan pengembangan-pengembangan baru itu juga merupakan bentuk dari inovasi. Dan biasanya ketika kita bahas inovasi itu, biasanya mahasiswa itu juga langsung titik fokusnya ke digitalisasi. Ada yang memang inovasi itu memberikan unsur digital di dalamnya, tapi ada juga yang tidak. Yang namanya inovasi ini berkaitan dengan penyempurnaan adanya ide-ide baru. Dan itu tidak wajib hukumnya harus adanya digitalisasi, seperti itu. Oke. Ini adalah perkembangan inovasi pelayanan publik. Sederhananya, ketika kita membahas perkembangan inovasi pelayanan publik itu, kalian bisa kaitkan dengan perkembangan paradigma administrasi publik. Masih ingat apa saja? Ada Oath Public, oke, ada NPM, oke, jadi awalnya ada OPA dulu, kemudian ada NPM, yang terakhir NPS. Nah, kita bisa kaitkan dengan yang namanya paradigma administrasi publik itu, karena memang pada dasarnya ketika kita membahas itu juga membahas tentang birokrasi di dalamnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau untuk NPS itu sendiri menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang harus dilayani, bukan sekedar pelanggan. Karena kenapa di sini ada unsur pelanggan? Karena berkaitan di sebelumnya, paradigma sebelumnya itu adalah NPM, seperti itu ya, New Public Management. Unsur swastanya itu sangat kuat karena ada unsur manajemen itu tadi. Kemudian paradigma ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan publik, seperti itu. Karena tidak dapat dipungkiri ya, pelayanan publik itu juga pada dasarnya berangkat dari adanya proses pengambilan keputusan atau kebijakan atau program dan lain sebagainya. Oke. Dalam inovasi pelayanan sektor publik, kita juga membahas tentang proses dan tahapan inovasi. Jadi inovasi itu sebenarnya tidak serta-merta atau tiba-tiba muncul gitu aja, tidak. Melainkan melalui serangkaian proses yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, kita langsung poin bawahnya ya. Identifikasi masalah dan kebutuhan, mungkin di sini kita bisa menganalisis bersama-sama. Jadi inovasi itu kan biasanya berangkat dari adanya masalah ya, benar tidak? Ketika adanya masalah, kalau kita kaitkan dengan pelayanan, kira-kira bagaimana? Biasanya pelayanan itu terkenalnya dulu misalnya lambat Bu, terus apa lagi? Pelayanannya lambat, terus apa lagi? Oke, berbelit-belit, terus apa lagi? Kadang kalau kita ke pelayanan itu antriannya sangat panjang gitu ya. Nah, itu adalah suatu bentuk masalah. Dalam konteks apa? Pelayanan publik. Berarti unsur ini, identifikasi masalah dan kebutuhan. Berarti ada unsur-unsur harapan, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat terkait dengan pembenahan dari proses pemberian pelayanan itu tadi. Seperti itu kan ya. Dari masalahnya pelayanan berbelit-belit, lambat, tidak efektif, efisien, dan lain sebagainya. Itu adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, pencarian dan pengembangan ide. Dari masalah yang sudah teridentifikasi, kemudian otomatis muncul yang namanya ide-ide baru. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dari persoalan yang ada. Apakah ide ini hanya berkaitan atau muncul dari pegawainya, Bu? Tidak. Jadi ide ini juga bisa disampaikan oleh masyarakat atau publik. Publik sini kan juga mereka penerima pelayanan. Otomatis kan ada proses pengukuran yang kemarin sudah sempat kita bahas. Ya. Jadi mereka juga
dalam proses pengembangan ide mereka juga berkaitan di dalamnya seperti itu. Juga dapat memberikan saran, masukan dan lain sebagainya terkait dengan ide-ide pembenahan, adanya inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan inovasi. Jadi merencanakan implementasinya kapan sih gitu. Jadi pelaksanaan dari inovasi pelayanan itu kapan akan dilaksanakannya. Kemudian poin 4 adalah implementasi inovasi, proses melaksanakan, karena yang berkaitan dengan implementasi istilah lainnya adalah melaksanakan gitu ya. Kemudian yang kelima, mengevaluasi atau monitoring. Yang namanya ada inovasi baru itu wajib hukumnya dievaluasi dan dimonitoring. Guna apa? Guna ketika kita melihat apakah sudah sesuai tujuannya atau belum, seperti itu. Tepat sasaran atau tidak, sama seperti itu ya. Jadi intinya melihat apakah inovasi yang sudah dikeluarkan ini sesuai tujuan awalnya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah difusi dan replikasi inovasi dari yang sudah ada. Oke, dalam RPS di konteks CPMK-nya itu juga kita membahas tentang tipologi, fokus, lokus dari inovasi pelayanan sektor publik. Oke, mohon maaf, nggak kelihatan ya Mbak. Oke, di sini berkaitan dengan tipologi inovasi pelayanan publik. Tipologi inovasi pelayanan publik ini merupakan pengelompokan inovasi berdasarkan bentuk atau karakteristik perubahan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan di sini juga sudah ada beberapa poinnya, maksud dari tipologi itu seperti apa. Yang pertama adalah inovasi produk layanan yang menghasilkan jenis layanan baru atau penyempurnaan layanan yang sudah ada sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berkaitan dengan inovasi produk layanannya. Kemudian yang kedua, inovasi proses layanan inovasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur, mekanisme, alur pelayanan agar lebih cepat dan efisiensi, berkaitan dengan digitalisasi biasanya. Kemudian inovasi metode pelayanan inovasi yang merupakan cara atau pendekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah inovasi sistem atau organisasi inovasi yang berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tata kelola maupun pola koordinasi dalam pelayanan publik sendiri. Jadi dalam tipologi itu ada beberapa jenis, ya, mulai dari inovasi dari produknya sampai inovasi pada sistem organisasinya, seperti itu. Oke, selain tipologi, kita juga akan membahas di sini tentang fokus inovasi pelayanan, di mana menunjuk yang menjadi tujuan atau sasaran dari inovasi yang dilakukan, antara lain ada beberapa ya. Yang namanya fokus dalam inovasi itu yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan. Ini sudah jelas. Yakni pelayanan inovasi diarahkan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan kenyamanan dari pelayanan. Benar. Kemudian efisiensi dan efektivitas inovasi bertujuan mengurangi biaya, waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Transparansi, akuntabilitas, kemudian partisipasi masyarakat. Inovasi mendorong keterlibatan masyarakat penyelenggara maupun evaluasi pelayan publik. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang inovasi ini sangat berkaitan dengan yang namanya digitalisasi. Seperti itu ya. Sehingga di sini ada pemanfaatan teknologi digital dalam proses inovasi berfokus pada digitalisasi layanan guna mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Karena biasanya kalau kita itu dalam proses pelayanan menggunakan digital itu rasanya lebih mudah nggak sih? Ya. Lebih efektif dan juga lebih efisien. Meskipun tidak dapat dipungkiri, pasti ada hambatan-hambatan. Dan itu sebenarnya masih hal yang wajar sebenarnya. Oke, di sini ada lokus. Lokus ini sudah juga ada beberapa. Yang pertama adalah lokus internal organisasi, jadi inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja. Jadi kita lihat bersama-sama ya, di dalam organisasi pemerintah, contohnya adalah digitalisasi arsip. Pernah mendengar tidak terkait dengan sistem absensi elektronik? Pernah? Sistem absensi, dimana kan dulu juga ada persoalan ya. Kemudian banyak titip-titip dan lain sebagainya. Kemudian ada inovasi baru, yakni menggunakan sistem absensi elektronik. Seperti itu. Kemudian di sini juga manajemen kinerja pegawai berbasis aplikasi. Yang kedua, lokus eksternal organisasi, inovasi yang secara langsung ditunjukkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Contohnya adalah pelayanan administrasi kependudukan online dan layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi. Kalau kita melihat konteks ini, yang dua ya, lokus eksternal organisasi,
pernah mendengar terkait dengan Go Digital? Nah, ini juga merupakan masuk ke lokus eksternal dari organisasi. Nanti kita bahas terkait konteks tersebut. Kemudian yang ketiga, lokus antar organisasi adalah inovasi yang melibatkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah maupun pihak swasta. Ada koordinasi-koordinasi. Pernah mendengar atau mungkin kalian pernah melakukan pelayanan di mall pelayanan publik? Nah, ini masuk di konteks ini, lokus antar organisasi. Jadi integrasi layanan dalam mall pelayanan publik yang menghubungkan berbagai instansi dalam satu sistem pelayanan. Di sana kan banyak ya, banyak dinas-dinas terkait. Tidak hanya Dukcapil, tapi ada beberapa gitu kan ya. Oke. Kemudian lokus komunitas atau masyarakat, inovasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Contohnya program desa digital, bank sampah, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang terakhir, dalam inovasi pelayanan publik, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan juga penghambat dari inovasi itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, memang ketika ada suatu hal yang baru, pasti ada aja hambatan, tapi juga pastinya ada dorongan di dalamnya. Untuk yang faktor pendorong inovasi itu, kepemimpinan itu sangat berpengaruh. Pemimpin yang visinya baik itu juga akan berpengaruh terhadap inovasi yang ada di dalamnya. Karena apa? Pasti mereka itu memiliki keberanian dalam melakukan perubahan di dalam instansinya. Kemudian kemajuan teknologi informasi sudah jelas. Kemudian tuntutan kebutuhan masyarakat seperti tadi, identifikasi masalah, kemudian adanya ide. Ide ini biasanya muncul juga tidak hanya dari pegawainya langsung, tapi juga dari masyarakat yang merasakan langsung atas pelayanan yang diberikan. Sehingga muncul ini tadi, ada tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Seperti itu. Karena kan kita juga pengen berubah ya. Ketika kita melakukan pelayanan rasanya berbelit-belit, pasti ada perasaan kok kayak gini ya gitu ya. Oke. Kemudian di sini kompetensi sumber daya manusia atau SDM itu pasti sangat berpengaruh terkait dengan inovasi pelayanan. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan faktor pendorong inovasi adalah budaya organisasi yang inovatif, lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide-ide baru, adanya kolaborasi di dalamnya untuk mendukung pembelajaran dan lahirnya berbagai inovasi di dalamnya. Ini juga saling berkaitan sebenarnya antara poin yang terakhir dengan poin yang pertama. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor penghambat inovasi, bahwa inovasi ini ternyata juga memiliki hambatan di dalamnya, seperti itu. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Kadang ada pegawai itu yang kok kayaknya lebih enak yang lama ya prosesnya, seperti itu. Itu juga merupakan faktor penghambat inovasi. Oke, jadi ada pihak tertentu yang seringkali merasa nyaman dengan cara kerja lama, sehingga menolak perubahan yang dibawa oleh inovasi itu sendiri. Seperti itu ternyata masih ada. Kemudian poin kedua, adanya keterbatasan anggaran. Yang ketiga, rendahnya kompetensi SDM, kurang keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah poin 4 ya, mohon maaf, keterbatasan infrastruktur, kurangnya sarpras di sini berkaitan dengan inovasi layanan, entah dari perangkat teknologinya kah, atau fasilitasnya kah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kurangnya koordinasi dan juga kolaborasi di dalamnya. Tapi memang terkait inovasi itu untuk saat ini, karena adanya reformasi birokrasi ya, dan juga e-government, sehingga dituntut pemerintah itu untuk melakukan yang namanya e-gov atau digitalisasi, sehingga unsur-unsur ini terkait faktor penghambat itu rasanya juga sangat minim untuk saat ini. Karena rata-rata pemerintah itu juga sudah melakukan berbagai bentuk inovasi-inovasi di dalamnya. Untuk apa? Untuk memperlancar, mempermudah, mempercepat atau efektif dan efisien tadi berkaitan dengan pemberian pelayanan. Seperti itu. Oke, dari poin ini, oke, tepuk tangan dulu. Baik, ada yang tanyakan dari poinnya tadi sudah dijelaskan? Tidak ada. Oke, mungkin saya akan ini dulu ya. Saya coba buka terkait dengan, tadi kan kita bahas tentang inovasi yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Saya di sini akan memberikan contoh, bukakan untuk kalian. Nah, layanan online pengajuan dokumen kependudukan. Jadi ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten Probolinggo. Seperti tadi kan sudah diberikan contoh terkait dengan Go Digital. Mungkin di sini juga kalian ternyata sudah pernah menggunakan ini. Saya juga kurang tahu ada yang pernah tidak? Atau belum? Oke, jadi di Dukcapil itu sendiri
kita ada yang namanya Go Digital. Jadi bentuknya seperti ini, gambarannya seperti ini. Oke, jadi gambarannya terkait dengan Go Digital itu kalian bisa membuat kartu keluarga atau KK, kemudian KTP elektronik, pengajuan KIA, kemudian akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Nah, keren sekali kan ya? Oke, jadi ini yang dimaksud dengan Go Digital. Oke. Ini adalah bentuk inovasi yang dikeluarkan oleh konteks pelayanan ya, Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Apakah di kota ada Bu? Ada yang namanya Go Online kalau nggak salah. Seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan atau tidak? Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut ke kuis ya. Tepuk tangan dulu. Baik. Jadi ini ya untuk kuis hari ini, karena tidak ada pertanyaan tadi, mungkin ini saja untuk pertemuan, nggak apa-apa, untuk pertemuan ke-13, di mana di pertemuan tadi, oke, tetap fokus ke sini. Oke, untuk pertemuan ke-13 tentang inovasi pelayanan publik kita sudah selesai, tapi nanti kita akan ada tugas mandiri. Secara spesifik terkait tugas mandirinya, kalian cari satu inovasi pelayanan publik. Tadi kan sudah ada contohnya, misalnya terkait dengan Go Digital, tadi sudah saya sampaikan juga. Nanti kalian coba cari lagi yang berada di dinas-dinas atau pemerintahan terkait dengan inovasi pelayanan publik. Kalian ambil satu contoh terkait dengan inovasi apa yang mereka atau yang ada di sana. Kemudian kalian analisis terkait dengan kelebihan atau kalau misal ada kekurangan atau kelemahannya silahkan. Intinya dianalisis seperti itu. Tapi untuk secara tugas spesifiknya silahkan nanti kalian bisa cek di e-learning UPM yang bisa kalian akses di sim.upm.ac.id seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini tentang pertemuan ke-13 tentang inovasi pelayanan publik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya berkah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.